Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Karl Marx. Siapa sih tidak tahu dengan bapak sosialisme satu ini? Tokoh yang satu ini dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama mengenai paham sosialisme dan komunisnya yang sangat terkenal. Tak heran jika ia dijuluki sebagai bapak sosialisme maupun bapak pendiri komunis, bersama dengan sahabatnya yang bernama Friedrich Engels. Karl Marx merupakan seorang pengajar paham komunisme yang ajarannya hingga kini masih digunakan sebagai sistem pemerintahan di beberapa negara di belahan bumi. Hal itu dapat terjadi karena ide-ide Marx mulai menunjukkan pengaruh yang besar dalam perkembangan dunia kerja setelah ia meninggal. Pengaruh ini pun terus berkembang setelah didorong oleh kemenangan dari Marxisme Bolshevik dalam Revolusi Oktober Rusia. Namun, tahukah kamu jika sosok Karl Marx sangatlah unik dan rebel karena pemikirannya pada masanya? Meski begitu, dalam sejarah kehidupannya, ia dikenal sebagai seorang filsuf ahli sosiologi, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan. Teman-teman, jadi makin penasaran kan seperti apa kisah hidup seorang Karl Marx? Kok bisa ya punya ide mengenai konsep komunisme dan apa yang sebenarnya ia maksud dengan komunisme itu sendiri? Biar nggak penasaran lagi, saya akan menceritakan biografi tentang Karl Marx. Nama lengkap dia adalah Karl Heinrich Marx alias Karl Marx. Agama dia adalah Katolik, tempat lahir di Trier, Prusia pada Selasa 5 Mei 1818. Zodiak dia adalah Taurus, warga negara Inggris. Istri dia bernama Jenny van Westphalen. Karl Marx adalah seorang filosof barat dari Prusia. Dia lahir di Prusia pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada usia 64 tahun pada tanggal 14 Maret 1893. Pada tahun 1843 dia menikah dengan Jenny van Westphalen. Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Marxisme adalah paham yang dianut oleh Marx. Hubungan antara Marx dan Marxisme adalah titik kontroversi. Marxisme tetap berpengaruh dan kontroversial dalam bidang akademi dan politik sampai saat ini. Dalam bukunya Marx Das Kapital 2006, penulis biografi Francis Venn mengulangi penelitian David Maestlelland yang menyatakan bahwa sejak Marxisme tidak berhasil di Barat, hal tersebut tidak menjadikan Marxisme sebagai ideologi formal. Namun hal tersebut tidak dihalangi oleh kontrol pemerintah untuk dipelajari. Pada 1842 sampai 1843, Karl Marx bekerja sebagai editor untuk Liberal Rheinische Zeitung di Cologne. Ia belajar sosialisme dan komunisme di Paris dan bekerja sama dengan Friedrich Engels ketika dia pindah ke Paris pada tahun 1843. Di sana ia terus menganut gagasan Engels dan para pendukungnya. Namun ia juga mendalami dua gagasan baru, yaitu sosialisme Prancis dan ekonomi politik Inggris. Inilah cara uniknya untuk mengawinkan Hegelianisme sosialisme dengan ekonomi politik yang membangun orientasi intelektualitasnya. Pada tahun 1845, Marx dan Engels CO menulis Keluarga Kudus. Marx selanjutnya menulis ideologi Jerman yang pertama kali dicetak pada tahun 1926. Di tengah kerjasama ini, Marx dan Engels mempunyai banyak perbedaan. Di tengah-tengah perbedaan tersebut, Marx dan Engels membangun persekutuan kuat tempat mereka berkolaborasi menulis sejumlah buku dan artikel serta bekerja sama dalam organisasi radikal. Dan bahkan Engels menopang Marx sepanjang hidupnya sehingga Marx mengabdikan diri untuk petualang politik dan intelektualnya. Pada tahun 1864, Marx terlibat dalam aktivitas politik dengan bergabung dengan Gerakan Pekerja Internasional. Ia segera
dalam gerakan ini tak menghabiskan selama beberapa tahun di dalamnya. Namun disintegrasi yang terjadi di dalam gerakan ini pada tahun 1876, gagalnya sejumlah gerakan revolusioner dan penyakit yang dideritanya menandai akhir karir Marx. Istrinya meninggal pada tahun 1881, anak perempuannya tahun 1882, dan Marx sendiri meninggal pada tanggal 14 Maret 1883. Namun ide Marx tetap mengalami perkembangan dan membawa pengaruh besar di dunia sejak abad ke-20. Pendidikan Universitas Bonn jurusan Hukum pada tahun 1835, Doktor Filsafat dari Universitas Berlin pada tahun 1991. Demikianlah